Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukor Roblada Satar. Saya dari kelas 2 Demat ITA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RESTful Web Services pada pemrograman Y2 Framework. Di sini ada beberapa topik. Yang pertama ada penjelasan tentang web service, kemudian ada penjelasan tentang RESTful, dan juga ada beberapa pembuatannya. Langsung saja kita masuk pada apa itu web service. Nah, web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang digunakan atau yang melakukan pertukaran data itu biasanya ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Atau berjalan juga pada platform yang berbeda, yaitu ada yang Android, iOS, desktop, atau website. Nah, itu merupakan platform yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara mereka bertukar data antar platform atau bahasa pemrograman itu. Nah, di sini ada beberapa contoh implementasinya, yaitu ada SOAP dan juga REST. Nah, sekarang kita bahas yang REST. Nah, apa itu RESTful Web Services? Nah, REST ini adalah singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST ini bukanlah sebuah teknologi, melainkan REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data dengan menggunakan protokol HTTP atau aturan dari HTTP. Nah, RESTful ini memiliki API, yaitu yang memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama adalah URL design, kemudian HTTP verbs, lalu ada HTTP response code, dan yang terakhir adalah format response. Nah, kita membahas yang URL design. Nah, di sini sebuah prosesnya. Jadi yang pertama kita sebagai klien meminta sebuah request, di sini HTTP request. Nah, ketika kita meminta, maka dia akan menghubungi ke REST Web Service Server. Nah, maka dari itu jika dia mendapatkan ataupun tidak mendapatkan hasil request tadi, dia akan memberikan respons. Nah, respons tersebut kita bisa lihat di sini nanti. Namun kita bahas yang HTTP verbs terlebih dahulu. Untuk request-nya di sini kita bisa memberi beberapa atau meminta beberapa request. Nah, untuk request-nya di sini disebut HTTP verbs. Yang pertama ada get, yaitu untuk meminta atau mengambil data. Kemudian ada post untuk membuat data baru. Di sini ada put untuk mereplace data yang sudah ada. Lalu ada patch untuk mengupdate. Dan yang terakhir adalah delete untuk menghapus. Kemudian setelah kita meminta atau merequest tadi, kita bisa mendapatkan respons. Apakah dia menemukan atau tidak. Nah, di sini ada beberapa respons code-nya atau status codes. Di sini ada 200 untuk successfully find atau berhasil menemukan. Lalu 404 untuk driver not found, lalu ada 409 credential are wrong, dan yang terakhir ada 500 untuk internal server error. Nah, kemudian di sini ada format response. Nah, untuk komponennya di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah status atau response code, yang mana mengindikasikan status server terhadap resource yang ada. Misal 404 ini artinya resource tidak ditemukan, dan 200 adalah response untuk OK. Kemudian ada HTTP version, yaitu menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan contoh HTTP versi 1.1 ataupun 1.0. Kemudian ada response header, di sini berisi metadata. Kemudian yang terakhir ada response body, konten dari data yang diberikan. Nah, kemudian di sini ada beberapa keuntungan menggunakan RESTful, yaitu bahasa dan platform agnostik. Jadi kita bisa menggunakan pada bahasa pemrograman atau platform apapun. Kemudian lebih sederhana atau simple, lalu mudah dipelajari. Kemudian ringkas, dan yang terakhir adalah secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Kemudian kelemahannya. Nah, untuk kelemahan sendiri, dia tidak bisa didistribusikan atau melalui jembatan lainnya atau perantara. Lebih dari satu. Nah, kemudian di sini ada kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan, pesan, dan lain-lain. Nah, di sini karena tidak ada dukungan standar untuk keamanan dan lain-lain ini, kita harus memecahkan masalah itu sendiri. Nah, untuk pembuatannya, di sini ada pembuatan web service, kemudian juga ada pembuatan web client-nya. Nah, di sini akan saya gabungkan jadi satu untuk melakukan penugasan pada video selanjutnya. Jadi, sekian untuk materi RESTful Web Service ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.